Dihantam badai pandemi COVID-19, hampir seluruh negara di dunia menantikan adanya vaksin yang dianggap dapat dijadikan sebagai sang juru selamat agar wabah virus corona cepat berakhir. Tak terkecuali Indonesia dan sejumlah negara-negara di ASEAN lainnya yang juga sudah bersiap dalam pengembangan atau membeli vaksin dari sejumlah produsen demi melawan ganasnya virus dan upaya pemulihan ekonomi yang terobrak-abrik terdampak pandemi. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam adu vaksin China AS di ASEAN. Nah, di sini pada Minggu malam tanggal 6 Desember 2020, Presiden Joko Widodo secara langsung mengumumkan kedatangan vaksin corona atau COVID-19 yang dibeli dari perusahaan China yakni Sinovac sebanyak 1,2 juta dosis vaksin. Walau memang pemerintah ingin sesegera mungkin vaksin ini dapat disuntikan kepada masyarakat Indonesia, namun penggunaan vaksin masih harus menunggu izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sebelum akhirnya dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia. Vaksin Sinovac ini juga menjadi satu dari 3 vaksin utama yang dikembangkan oleh China dalam melawan pandemi COVID-19. Dan untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri, Indonesia juga masih mengupayakan untuk mendatangkan 1,8 juta dosis vaksin lagi yang direncanakan akan tiba di awal bulan Januari atau tahun 2021 di tahun depan. Selain vaksin dalam bentuk jadi, bulan Desember ini juga akan tiba sebanyak 15 juta dosis vaksin dan 30 juta dosis vaksin di bulan Januari dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh perusahaan farmasi dalam negeri, yakni Bio Farma. Dalam hal ini pemerintah juga mempublikasikan bahwa untuk membeli vaksin begitu di tahap awal anggaran yang dikeluarkan mencapai 637,3 miliar rupiah dengan rincian 3 juta vaksin dari Sinovac dan sekitar 100.000 dosis vaksin dari CanSino. Dan juga memang pengadaan vaksin ini juga direncanakan akan terus berlanjut secara bertahap hingga tahun 2022 mendatang. Hingga detik ini keberadaan vaksin memang sangatlah dinanti oleh Indonesia sebab apabila melihat grafiknya begitu dari kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih menunjukkan angka yang meningkat dari awal pandemi mewabah di negeri ini, yakni sekitar bulan Maret lalu hingga hari ini. Dan memang dari data Worldometer juga menunjukkan per tanggal 7 Desember 2020, COVID di Indonesia telah mencapai 581.550 kasus terkonfirmasi terkena paparan COVID-19. Dengan angka tersebut dan vaksin yang terbatas di awal pemberian vaksin bagi masyarakat, pemerintah akan memfokuskan tenaga kesehatan terlebih dahulu untuk dilakukan vaksinasi sebagai garda terdepan dalam melawan pandemi. Bukan hanya Indonesia, negara dengan julukan negara lumbung padi, Filipina juga memang sedang menyiapkan vaksin sebagai penyelamat negara dari ganasnya virus corona. Filipina juga diketahui mengamankan 2,6 juta vaksin dari AstraZeneca yang memang menjadi pasokan vaksin pertama negara tersebut. Dan pasokan vaksin lainnya diupayakan pemerintah sebanyak 20 hingga 50 juta vaksin yang memang dibidik ke perusahaan farmasi lain yakni Sinovac dan juga Pfizer. Dianggap penting dalam menanggulangi wabah COVID-19, anggaran untuk vaksin yang disiapkan oleh pemerintah Filipina juga ikut dinaikkan begitu ya, yang mana di awal hanya sebesar 1,36 triliun rupiah saja untuk pengadaan vaksin, dinaikkan sekitar menjadi 2,42 triliun rupiah. Nah, memang dengan grafik yang juga melesat naik, jumlah kasus COVID-19 di Filipina saat ini merujuk pada data yang dipublikasi oleh Worldometer. Angka kasus positif COVID-19 di Filipina per 7 Desember 2020 telah mencapai 441.399 kasus positif COVID-19. Dan memang dari angka tersebut di tahap awal Filipina akan memprioritaskan lansia, orang dengan penyakit penyerta begitu atau penyakit bawaan dan personel keamanan negara untuk divaksinasi COVID-19. Nah, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Selain itu negara di ASEAN lainnya begitu yang yakni ada negara Malaysia, dan memang Malaysia dalam memenuhi kebutuhan vaksinnya di sini memang Malaysia juga diketahui akan membeli vaksin dari perusahaan farmasi Amerika yakni Pfizer sebanyak 12,8 juta dosis. Memang selain itu Malaysia juga memutuskan untuk ikut dalam COVAX atau vaksin Global Access yang mana negeri jiran tersebut harus membayar uang muka sebanyak 94,8 juta ringgit Malaysia untuk menjamin pasokan vaksin COVID-19 di negaranya. Bila melihat grafik jumlah kasus positif COVID-19 di Malaysia memang tak sebanyak 2 negara yang saya sebutkan tadi di sebelumnya. Dan memang walaupun memang sejak Oktober 2020 mengutip data dari Worldometer, Malaysia memang mengalami peningkatan kasus yang cukup signifikan begitu ya. Dan per tanggal 7 Desember 2020 jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Malaysia berada di angka 74.294 kasus positif COVID-19. Dari jumlah tersebut, frontliner dan juga lansia
yang memang diutamakan begitu untuk ataupun rakyat yang memiliki penyakit bawaan atau penyerta akan diprioritaskan untuk mendapat vaksinasi COVID-19 di tahap awal. Lalu kurang lebih juga sama, Singapura begitu ya juga dikabarkan menjalin kerjasama dengan perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, yakni ada perusahaan Arcturus Therapeutics dalam pengembangan vaksin di negaranya. Diketahui dalam membuat racikan vaksin untuk negaranya, Singapura juga menggelontorkan dana yang cukup besar, yakni sebesar 45 juta US dollar atau dolar Amerika Serikat, dan menyiapkan dana sebesar 175 juta dolar Amerika untuk membeli vaksin COVID-19. Memang dari sini juga bisa merujuk pada data yang dipublikasi oleh Worldometer, lonjakan kasus positif COVID-19 di Singapura memang terjadi pada bulan April lalu, walau angkanya terus mengalami kenaikan begitu, kini kasus positif COVID-19 di Singapura sudah mulai bergerak lurus dan tak terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Per 7 Desember 2020, kasus positif COVID-19 di Singapura berada di angka 58.273 kasus positif COVID-19, dan di tahap awal vaksinasi, Singapura akan memprioritaskan lansia dan pekerja medis untuk vaksinasi COVID-19 yang diutamakan begitu ya. Dan masih ada lagi negara ASEAN selanjutnya yang juga sedang bergulat dengan vaksin begitu. Yang pertama ada Thailand begitu. Di sini memang diketahui akan menggandeng AstraZeneca dalam memenuhi kebutuhan vaksin di negaranya, dan juga Thailand juga dikabarkan telah menandatangani kontrak untuk pembelian vaksin sebanyak 26 juta dosis vaksin yang memang direncanakan akan disuntikan pada 13 juta rakyat Thailand dalam melawan COVID-19. Untuk uang muka pembelian vaksin tersebut, pemerintah Thailand menyiapkan dana sebesar 78 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,37 miliar baht Thailand, dengan jumlah kasus positif di angka 4.107 begitu. Memang di sini kasus mengutip data Worldometer per 7 Desember, memang Thailand akan memprioritaskan petugas kesehatan untuk divaksinasi lebih awal, dan memang yang terakhir masih ada negara Vietnam begitu ya, yang memang bekerja sama juga dengan IVAC, Fabiotech, dan juga Nanogen dalam pengembangan vaksin di negaranya. Dalam pengembangan ini Vietnam tidak mempublikasi begitu ya berapa banyak dana yang dikeluarkan untuk pengembangan vaksin, tapi diketahui dana stimulus COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam mencapai 776,7 juta dolar Amerika Serikat dalam penanganan COVID-19. Jumlah kasus positif COVID-19 di Vietnam memang cenderung lebih sedikit dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Per 7 Desember juga di sini memang mengutip data dari Worldometer, kasus positif COVID-19 di Vietnam berada di angka 1.367 kasus positif COVID-19. Dan memang hal tersebut juga membuat Lembaga Dana Moneter Internasional atau IMF begitu ya memuji langkah-langkah Vietnam dalam menahan dampak-dampak dari COVID-19 di negara tersebut. Bahkan IMF juga memperkirakan pemulihan ekonomi yang kuat pada tahun 2021 di Vietnam dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% ada di tahun depan.